orang duit itu juga udah disilet-silet pakai gold yang baru itu udah saya siapin apa ya, sepak lah. Itu pun dites semua juga nggak sobek, mempan. duitnya itu nggak mempan. Hampir sih berhasil, sampai 2 hari uang itu kita bisa nikmati, kita bisa lihat, kita bisa pakai, beli rokok, beli makan, pokoknya itu tinggal ambil. Tapi sayangnya belum bisa untuk beli mobil atau apa. Uang ini nggak bakal hilang, bahkan mau ditambah lagi 2 kali lipatnya. Bayangkan saja, itu berapa triliun itu. Jadi siapapun yang mau pinjam atau mau memakai, silakan saja datang kalau mau pinjam. Tapi ya bukan punya saya sih ya, jadi terserah sama yang punya mau dikasih sama enggaknya. Halo, selamat malam. Untuk sesi ini saya mau ngobrol-ngobrol sama temen ini, mumpung ketemu. Ini mau tukar pengalaman masalah narik uang gaib. Jadi saya dulu pernah melakukan narik uang, terus dia juga pernah melakukan narik uang juga. Terus kita pernah jalan bareng itu pakai rantai babi dari Serang, Pak ya. Dari Serang, Banten itu. Masih barang yang sama. Terus ini pindah pakai barang lain melalui apa itu namanya, pakai minyak. Itu pakai kiai beda-beda juga. Nah, waktu itu bapak ini pernah narik di Serang pakai modal minyak di rumahnya bos di Serang itulah. Itu ceritanya dulu itu nariknya itu gimana itu Pak? Sampai berhasil muncul uang atau gimana? Waktu itu mulai jam setengah 12 pas saatnya kejuaraan bola dunia tahun ya sekitar 2014. nah sekitar itulah. Terus saat itu saya di luar, kiai di dalam kamar. Maksudnya di luar itu di ruang tamu gitu? Nah iya, di ruang tamu saya nunggu. Pas saatnya sekitar jam setengah 2, pintu kamar itu dibuka. Habis dibuka saya suruh melihat, ternyata duit itu ada, sekamar penuh. Duit itu duit bentuk rupiah 50, 100 apa duit dolar itu? Merupakan duit seratusan rupiah lah, ya seratusan itu. Ya rupiah Merahan itu. Jadi duit itu bukan lak-lakan tuh, bukan langsung hamburan lah. Oh. Itu berapa orang yang melihat itu Pak? Sewaktu itu tuh saya berempat lihat semua. Terus ternyata Pak Yainya itu, bilangnya Pak Yai lah, itu suruh ngambil satu, suruh beli rokok 1 lembar. Ternyata kan rokok beneran, dapat rokok Rame-rame. Buat beli makan enggak? Terus dibeliin martabak, ya kemakan juga, berarti kan duit asli itu. Terus saatnya nyampe
besok. Enggak nyampe besok, enggak. Seketika itu pintu tutup lagi. Nunggu saatnya jam 2. Berarti 1,5 jam. Setengah jam. Nanti suruh ini lagi, buka lagi. Sebelum jam 2 itu dibuka, ada temen sebelah kamar itu Rame lah. rame pas ada bola dunia itu kemasukan. Ya ternyata kan Gol lah. ruangan sebelah itu kan rame, tahu gol, tahu ada yang kalah kan gitu. Terus dianya keluar, kaget dianya, terus marah-marah itu ya, dibilangin suruh Tenang. tenang dulu, jangan sampai ada yang ngomong teriak-teriak, malah ada yang teriak. Ternyata uang tuh Hilang. lagi. Waduh. Berarti cuman beberapa jam, tapi betul-betul uang semua itu. Ya sebelum waktu dikasih tempo 2 jam itu ya, 2 jam, jam 2 itu waktu itu nyoba beli rokok. Ternyata saya melihat sendiri, teman juga lihat, berempat percaya itu. Ternyata dikasih tempo setengah jam, ada rame-rame gagal. Terus pengalaman narik lagi atau pakai barang lagi untuk narik atau jual gitu? Kalau yang jual pernah waktu itu saya sama adik niatnya mau saya bawa ke Semarang, ke Jawa lah, dari Serang. Nah, adik saya itu sebelumnya juga nggak ngomong sama saya, itu punya pembeli yang di Tangerang. Saya ya pikir-pikir tuh di agen bis Rosalia itu Itu mau jual rantai babi. mau jual rantai babi, tapi saya mau jual di Jawa kan gitu. Terus adik saya ngajak, daripada ke Jawa kan lebih baik kan yang dekat, apa salahnya sih, yang penting kan jadi duit. Ternyata tiket udah kebeli, nggak jadi berangkat ke Jawa, ternyata mau ke Tangerang, malah barangnya Hilang. hilang. Hmm. Terus balik lagi, Hilangnya ngambil ini lagi. langsung hilang apa gimana hilangnya? Hilangnya itu orang barang tuh ditutup rapet di tempatnya. Terus perasaan saya sudah nggak enak, ini apa masalah saya curang, orang saya pinjemnya itu pinjam niatmu kok bawa ke Jawa, tapi malah Kan dulu pernah bawa rantai babi itu sampai kemana-mana sama orang-orangnya sekalian. Nah, itu pengalaman waktu sama pemiliknya sampai ke Pati, kemana, ke Demak, ke Solo. Itu dulu pernah nggak yang itu jadi uang gitu waktu bawa rantai babi itu? Dulu pertamanya kemana itu sama Pak Nunung itu? pertama niat saya mau ke Dak Payung Semarang. Depan beloknya itu perumahan depan Dak Payung itu. Ya, Pak Kiai siapa itu, saya juga pernah ke situ, tapi saya nggak sempat narik di situ. Padahal itu barang bisa sampai di situ. Nyampe, Hmm. terus akhirnya saya kan kecewanya nggak ketemu sama orangnya. Terus saya Udah. punya temen yang biasa ukap-ukap itulah,
dikasih petunjuk ke daerah Demak, bukan Demaknya tapi perbatasan kayak Sama Pak Nunung langsung. sama Pak Nunung itu, dengan alasan barangnya belum nurut. Pernah dites, taruh di meja itu ada duit 100-an, barangnya naruhnya di sebelahnya itu, enggak di Atasnya uang. atasnya uang tuh, enggak, di sebelahnya aja. Orang duit itu juga udah disilet-silet pakai gul yang baru itu, udah saya siapin apa ya, sepak lah. Itu pun dites semua juga enggak sobek, Enggak mempan. duitnya itu enggak mempan. Ya saya sih percaya kalau rantai babi yang itu memang saya juga pernah bawa, tapi memang belum pernah sih ngerasain hasilnya, itu belum pernah. Terus kalau sama Pak Nunung pernah nggak dapat uang berapa gitu waktu sama Pak Nunung perjalanan narik itu? Belum pernah dapat itu, cuman dapat kesel ya, duit habis ya. Malah waktu itu disuruh beli apa itu, kardus bekas TV itu, saya bawa. Pikirannya saya Itu kiai yang mana itu? ya yang di Demak, Di Demak. namanya kiai siapa itu nggak tahu, lupa, udah lama ini. Rumahnya paling pinggir Juga Tapangan. deket sawah kayaknya. Oh, dekat sawah. Terus saya pulang dibawain itu kertas, alasannya dia itu bahan duit asli, itu dapat dari luar tuh Dari luar kertasnya. negeri. Udah berapa lak itu, kalau duit itu udah ada sekitar 10-an, 10 lak. Terus dengan syarat daripada ntar pulang kecewa, masalahnya barang katanya belum nurut, kok saya dikasih itu kertas itu. Dengan syarat itu banyak tuh syaratnya, yang namanya Serai, bunga pandan. bunga pandan, Ah, kelapa, kopior, biasa itu. Rantai babi itu begitu itu. terus salak yang masih muda itu, terus bunga Joyokusumo, terus Tadinya yang susah-susah lah pokoknya. apa lagi itu ya, Intinya itu sampai narik apa enggak sama kiai itu? Cuma minta syarat tapi enggak narik, enggak dapat uang. dengan alasan dianya itu barangnya belum nurut, terus ngasih istilah darurat lah, ngasih kertas itu daripada kecewa nyampe di rumah, mending saya bawa ini aja ntar jadi. Jadi intinya biarpun sama Pak Nunungnya juga belum pernah ketemu sama kiai yang bisa narik gitu. Itu kalau sepengalaman saya ya, ini kalau saya punya pengalaman narik itu banyak sih yang hampir berhasil, hampir tapi juga nol juga hasilnya, cuman hampir. Itu pertama sama Pak Nunung juga, itu 12 orang, tapi itu hampir sih berhasil. Sampai 2 hari uang itu kita bisa nikmati, kita bisa lihat, kita bisa pakai, beli rokok, beli makan, pokoknya itu tinggal ambil. Tapi sayangnya belum bisa untuk beli mobil atau apa. Itu kita pernah punya pengalaman sama Pak Nunung. Itu narik di Brebes pakai rantai babinya Pak Nunung juga. Kiainya itu dari, kalau nggak salah dari Pati, namanya Kiai Alif. Itu cuman seingat saya gitu. Itu di Brebes
di bos besar lah, brebesnya itu juga bos besar, rumahnya besar. Itu kamar itu sekitar ukuran 4 kali 4 meter apa 5 kali 5 itu besar. Itu kita pernah dapat itu ya, pokoknya kayak gunung itu. Kita duduk muter itu 12 orang, kita lihat depannya aja itu sampai nggak kelihatan. Nah sampai pagi kita istirahat keluar itu kita ngobrol-ngobrol ya sama kiainya juga, sama yang punya rumah, sama yang punya rantai babi Pak Nunung itu ngobrol-ngobrol terus suruh pakai uang itu dulu untuk makan, untuk belanja rokok, untuk minum, pakai uang itu. Terus sampai besok kata kiainya ini, terus kiainya mulai bicara, ini uang ini nggak bakal hilang, bahkan mau ditambah lagi 2 kali lipatnya. Bayangkan saja itu berapa triliun itu. Tapi sayangnya apa? Sayangnya Pak Kiai itu minta syaratnya itu kita suruh jadi tumbal. Salah satu dari kita itu harus berani jadi tumbal. Nah jadi tumbalnya itu kalau seumumnya saya, bapaknya, terus lain-lain termasuk yang punya barang itu kan kita nggak ada yang sedaerah, kenal aja baru di situ. Nah, waktu narik rame-rame itu, jadi itu persyaratannya nggak masuk akal, nggak bakal ada yang mau. Nah itu sudah kita gagal total, kita pulang tanpa bawa uang. Tapi ya saya waktu itu cuma ngikut tanpa biaya, cuma ngikut sama Pak Nunung. Terus Pak Nunungnya sih juga sempat bilang, hebat ini di Jawa Tengah ini narik benar-benar hebat di Brebes ini. Kiainya yang hebat atau uangnya yang hebat nggak tahu, gitu aja. Terus kita pulang, terus waktu itu saya sekalian pinjem, pulang ke Serang saya pinjem barangnya itu ya lewat jenengan itu, yang dianggap adik sama yang punya barang kan jenengan. Jadi saya bilang, Pak Nunung ini kalau bisa saya mau bawa pulang ke Jawa, saya mau kalau jadi uang dijual ya saya jualkan, kalau ada yang narik ya carikan yang narik. Tapi hasilnya waktu saya bawa pulang itu nggak ada hasilnya sama sekali, malah barang pulang ke Pak Nunung. Tapi saya tetap bawa tempatnya itu, tempat kayak untuk naruh rantai babi itu saya tetap bawa. Saya bawa ke Cilacap, saya bawa kemana, ikut kerja di laut waktu itu mancing ya alhamdulillah dapat banyak lah, cuman bawa bungkusnya aja. Tapi ya hanya sekedar itu aja pengalaman sama rantai babi itu. Ya pernah sih ada yang nanya rantai babi itu bener ada apa enggak, kalau menurut yang belum tahu. Makanya ini kan ngobrol sama jenengan itu biar orang itu sedikit percayalah kalau bapaknya juga pernah pakai barang itu, sama yang punyanya sampai ke Jawa Tengah dari Serang, Banten. Jadi siapapun yang mau pinjam atau mau pakai silahkan saja datang kalau mau pinjam. Tapi ya bukan punya saya sih ya, jadi terserah sama yang punya mau dikasih sama enggaknya, cuman itu aja. Jadi untuk pembicaraan video yang kemarin itu kan mungkin ada yang bertanya-tanya, ada yang mau jual atau mau pinjem untuk apa gitu. Ini bisa langsung diantar, tapi kalau sekarang kan masih suasana corona, jadi tetap aja nggak bisa nembus ke Serang untuk saat ini, terpaksa nunggu corona lewat. Nah untuk yang sekitar Jawa Tengah sini mungkin sampean punya pengalaman narik gitu tanpa rantai babi atau barang lain gitu. Waktu itu pernah apa ya, gagal semua sih ya. Udah segala macam anti cukur itu udah saya alami, yang merah terima. Akhir-akhirnya saya pulang terakhir terus nggak ke Serang lagi, itu malah rantai babinya itu diserahin sama saya. Seandainya ada yang membutuhkan ya terserah, kalau mintanya nggak mulu-mulu ya, cuman yang penting niatnya orangnya beneran, suruh ngasihkan.
Jadi langsung Pak Nunung mau ngasihkan itu. Niatnya kalau lantaran lihat lewat saya duluan. Jadi untuk siapapun yang mau apa, kalau istilah mediator itu ngacarake gitu. Iya. Ngacarake itu terserah gitu, siapapun boleh. Ya ini kalau masalah Pak Nunung mungkin siapa saja bisa langsung menghubungi, mau tanya-tanya apa bisa. Orang ini ya, kalau seringnya itu dipinjem sama pas ada calonan apa, jadi bisa ngambil ini, ngambil suara lah, bisa nambahin suara, pengennya melebihi suara dari musuh gitu maksudnya. Ternyata ya saya dengar ya dianya ya pasti hasil terus, sama yang punya juga ngasih bonus terus, berarti kan beneran. Itu kalau nyewa begitu itu berapa gitu kira-kira ya Pak? Kalau orang lain gitu? Pokoknya niatnya itu ini, yang penting kalau niatnya mau buat pertolongan darurat untuk segala macam Urusan. Iya, urusan pinjem gitu ya, kurang lebihnya ya ngasihkan sama yang punya barang itu 5 juta atau 7 juta itu ya Bebas lah. bukannya. Kecuali kalau kita yang ke sana, nah itu paling ya yang penting ada buat makan gitulah. Kalau itu memang sih, kalau bukan saudara atau orang dekat sih mungkin susah kalau masalah Pak Nunung itu. Jadi intinya itu kalau masalah rantai babi terserah sama penonton itu gimana, mau punya kiai atau mau punya pembeli, monggo silahkan, tapi kita bukan pemilik. Terus terang saja kita hanya sharing masalah pengalaman masa lalu membawa rantai babi itu sama pemiliknya sekalian kita bawa kemana-mana. Itu pembeli itu sebenarnya tidak ada. Terus kiai yang bisa narik itu sebenarnya seperti kayak trik-trik saja, dia itu nyari syarat yang pasti kita tidak mampu. Contohnya kita harus jadi tumbal. Nah, untuk apa kita kaya, untuk apa kita berhasil kalau kitanya harus mati? Atau orang lain pasti berpikiran sama seperti saya narik umpamanya berapa orang, 4 orang saja, mau nggak temen ini kita jadikan, kamu mau nggak jadi tumbal, nanti kalau saya kaya anak istri kamu saya urus? Ya jelas nggak mau lah, dia nggak bisa nikmati. Untuk apa juga, itu percuma, sia-sia. Jadi intinya begitu aja, terserah sama pemirsa aja ya gimana baiknya menyiasati untuk hal tarik uang atau jual beli rantai babi. Cuman begitu aja.